adik-adik, apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap ada di tempat ini dan di tempat adik-adik semua. Ya adik-adik, kita kembali lagi untuk beribadah. Kita mau meninggikan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan ya adik-adik. Walaupun ibadah kita masih melalui live streaming, tapi kakak percaya kita semua, adik-adik semua yang di rumah, semuanya tetap semangat meninggikan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan ya adik-adik. Ya, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus Tuhan ya adik-adik. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau beribadah ya Tuhan, kami siap meninggikan memuliakan-Mu ya Yesus. Bela Tuhan, tutup bungkus hidup kami dengan bilu-bilu darah-Mu yang kudus, sehingga si jahat tidak dapat menjamah kami. Kau yang memberkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya, kami siap dan memuliakan-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari adik-adik kita naikkan satu pujian, Ku Cinta Yesus. Mari naikkan satu pujian kita dengan sungguh-sungguh mau memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Ya adik-adik, kakak percaya adik-adik masih semangat ya mau meninggikan memuliakan Yesus Kristus Tuhan ya adik-adik ya. Ya kita akan naikkan satu pujian lagu sukacita dari Terbit Matahari. Maka dari itu adik-adik yang masih duduk-duduk, ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan semangat ya adik-adik. Ayo kita naikkan satu pujian dari Terbit Matahari.
Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah tinggikan Tuhan Yesus. Mari sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, mari kita naikkan satu pujian sekali lagi. Yesus kupanggil. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan KD di pagi hari ini. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kan, luar biasa bahwa kita diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui akun YouTube Abi Perasim. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, bersama-sama. Siapkan hati, siapkan pikiran kita. Mari adik-adik lipat tangan dan pejamkan mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di mana pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan melalui akun YouTube Abi Perasim. Ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, masuklah dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami, supaya kami beroleh pengertian dan pengetahuan yang baru dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik udah sarapan kan? Nah, pagi-pagi kan sudah sarapan roti atau makan nasi atau yang lain-lainnya. Nah, tiba saatnya pagi hari ini kita menikmati berkat Tuhan melalui makanan rohani. Adik-adik siapkan Alkitab, catatannya, alat tulisnya, dan kita belajar untuk fokus dengar firman Tuhan ya. Jangan sambil main-main atau sambil tidur-tiduran atau sambil ngemil ya. Kita belajar menghargai dan menghormati firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Kade akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan adalah gembalaku dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adik-adik, minggu-minggu yang lalu ya, mungkin Kak Rama atau kakak-kakak yang lain ya sudah
yaitu menyampaikan atau memberikan pelajaran tentang gembala dan domba ya. Pada pagi hari ini KD akan mengupas kembali ya tentang Tuhan adalah gembalaku. Adik-adik yang terkasih, adik-adik tahu tidak siapa gembala agung itu ya? Gembala agung itu Tuhan Yesus namanya. Tuhan Yesus gembala yang baik. Dia pemelihara jiwa kita. Mari kita buka Alkitab kita ya. Buka Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus 2 ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25 bunyinya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, adik-adik, gembala yang baik, dia pasti mencari domba yang hilang, yang tersesat. Apa itu pengertian tersesat? Artinya tidak tahu jalan pulang, bahasa kerennya nyasar ya. Nyasar ke kandang orang ya, atau nggak tahu alamat pulang. Nah, adik-adik pernah nggak ke suatu tujuan tapi malah nyasar, nggak nyampe-nyampe ya? Karena apa? Ya, karena kita tidak tahu jalan. Nah, adik-adik, domba adalah binatang yang lemah, yang mudah tersesat ya. Ketika domba tersesat, gembala pasti berusaha menemukan kembali domba yang tersesat itu atau yang terhilang. Nah, begitu ketemu ya, gembala begitu ketemu dengan domba yang tadi hilang, yang tersesat jalannya ya, akhirnya adik-adik dipeluk ya dengan penuh kasih sayang ya, dirangkul ya, bukannya dimarah-marahin atau dibuang, tidak dianggap, tidak adik-adik ya. Ketika hilang pasti dicari. Sama seperti adik-adik main gak pulang-pulang ya, sampai sore ya, mungkin ada yang sampai malam hari. Ini anak saya kemana ya, diteleponin, dihubungin gak bisa-bisa, pasti dicari, ditanya sama tetangga, mungkin sama saudara-saudara, lihat gak anakku si A misalnya, lihat gak si Bobby, kemana ya anakku ya, misalnya seperti itu adik-adik, pasti dicari. Nah, lihat gambar berikut adik-adik ya. Tuhan sebagai gembala yang baik menggiring domba-dombanya, dan satu domba yang tersesat tadi digendong, bahkan ditaruh di atas bahunya ya. Itu tanda cinta gembala kepada domba-dombanya ya. Domba-domba yang dicintai itu siapa adik-adik? Adalah kita sebagai anak-anaknya. Lah, kok kita domba sih kak? Kita kan manusia, bukan domba atau binatang. Gembala dan domba itu hanya perumpamaan adik-adik ya. Arti gembala itu pemimpin, pengatur. Domba itu siapa? Ya, kita sebagai anak-anaknya dan murid-muridnya ya. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14 bunyinya, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku ya. Dalam ayat yang sudah kita baca tadi adik-adik, menjelaskan bahwa ada pengakuan ya. Pengakuan itu apa? Ya, saling mengenal dengan baik ya. Ada hubungan yang baik antara Tuhan Yesus sebagai gembala dan kita domba-dombanya, kita anak-anaknya. Sama seperti orang tua kita dengan adik-adik sebagai anak-anaknya. Pasti saling mengenal dengan baik bukan? Ya, nggak mungkin dong kita bilang, siapa ayah saya? Siapa ibu saya? Siapa sih Tuhan Yesus? Ya, kalau kita nggak kenal, ya mungkin kita tidak akan satu atap dengan ayah ibu kita. Ya, kalau kita tidak kenal, maka kita tidak datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena kita mengenal, maka kita ada hubungan. Ya, nah
Adik-adik tidak cukup hanya mengenal saja, tetapi harus disertai dengan bukti, ya. Bahwa bukti itu menandakan bahwa adik-adik betul-betul mengenal dan punya hubungan yang baik kepada orang yang dikenal, ya, kepada gembala yang dikenal, ya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik telah membuktikan kasih dan pengorbanannya di kayu salib. Untuk siapa adik-adik? Untuk Kade, untuk adik-adik, untuk papa mama, menebus dosa-dosa kita semua, ya. Tuhan Yesus, ya, berkorban untuk menyelamatkan jiwa, ya. Dia menjadi gembala untuk menyelamatkan jiwa kita. Dia memelihara hidup kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik sendiri? Maukah kita semua membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, ya? Cara membuktikannya melalui pertobatan setiap hari, merenungkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab, berdoa, rajin beribadah, lakukan hal-hal yang baik agar hidup kita menjadi berkat buat orang lain, ya. Seperti pagi hari ini nih, ya. Tadi lagi ada di padang nih, ya, di kebun, ya. Di kebun yang hijau, ya, penuh dengan rumput, ya, pohon-pohonan yang hijau, ya. Kita beribadah pagi hari ini, ya. Adik-adik beribadah secara online walaupun jarak jauh, ya. Tetapi tidak akan pernah mengurangi semangat adik-adik untuk beribadah. Ada amin? Ya, apapun itu, dengan cara apapun kita datang kepada Tuhan, melalui secara jarak jauh, jarak dekat, tapi kita berusaha buka hati untuk Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Amin, ya. Jaminan Tuhan atas hidup kita itu sungguh terbukti, ya. Mazmur 23 ayat 1b sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, adik-adik, ya, nanti baca seterusnya, ya. Bayangkan adik-adik, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, dalam kesulitan, dalam masalah, ya, tetap Tuhan pelihara kita, ya. Jika kita mau sungguh-sungguh digembalakan, maka ada jaminan keselamatan buat jiwa kita. Ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir adik-adik tentang apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, pakai, ya. Sekalipun masa sulit seperti pandemi sekarang ini, ya. Semua orang mengeluh, ya, masalah ekonomi, ya, sekolahnya semua jarak jauh, ya, semua mengeluh dan merasa bosan, merasa jenuh, ya. Tetapi percaya adik-adik, kalau kita selalu dekat kepada Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka masa sulit itu akan menjadi suatu masa kenikmatan buat kita. Amin. Ya, asal kita terus percaya. Sama halnya seperti orang tua kita. Mereka menjadi gembala di rumah kita. Orang tua yang baik adik-adik pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Seperti apa? Menyediakan makanan yang bergizi, menyediakan keperluan sekolah kita, merawat kita ketika kita sakit, menegur dan menasihati kita ketika kita salah atau melakukan pelanggaran. Itu tanda bukti cinta, ya, orang tua sebagai gembala di rumah buat kita, ya. Oleh sebab itu, adik-adik, Kade mau mengajak nih, marilah kita sama-sama menghormati orang tua kita, papa mama kita, oke? Ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita menghormati orang tua kita. Kade mau tanya nih, ya, kalau di sekolah Abi, siapa gembala kita? Ya, tunjuk tangan, jawab, ya, walaupun dari jarak jauh, ya.
Yang mengajari kita itu adalah ya gembala di sekolah Abi, yaitu kakak-kakak Abi, Kak Daniel, Kak Rama, Kak Syera, Kak Eli, Kak Dinar, Kak De ya. Terus Kak siapa lagi? Ya, Kak Topper, Kak Fani ya, Kak Yoga ya, dan yang lain-lainnya, Kak Diana juga ya. Semua itu Tuhan percayakan buat kita ya, untuk mengajari kita tentang firman Tuhan. Sama seperti pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Dan kakak-kakak Abi juga yang akan membantu adik-adik di dalam doa ya. Kalau di tempat kita ya menimba ilmu, yang menjadi gembala, pemimpin di sekolah adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru kita ya. Apapun bimbingan, nasihat, perhatian yang diberikan kepada kita, sepatutnya kita harus belajar menghormati, mendengarkan dan melakukan. Karena seorang gembala itu adik-adik bertanggung jawab penuh atas hidup kita ya. Di sekolah yang bertanggung jawab penuh atas apapun yang kita ikuti kegiatan belajar, yaitu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru ya. Mari kita buka Alkitab kita kembali ya, dalam Mazmur 49 ayat 15. Perhatikan adik-adik, Mazmur 49 ayat 15 kita baca bersama-sama. Kak Ade hitung ya. 1, 2, 3. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ih, serem ya adik-adik ya. Bayangin adik-adik, di liang kubur ya. Liang kubur itu tempat orang mati. Liang kubur itu berbicara alam maut, kematian. Di sana tidak ada kehidupan ya. Di liang kubur kita sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa bernafas, nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Karena apa? Alam maut itu siapa? Gembalanya iblis adik-adik ya. Gembala alam maut itu adalah iblis ya. Iblis datang untuk menggoda siapa? Menggoda kita semua, mencuri damai sejahtera, membunuh iman kita, membunuh keyakinan kita, supaya kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Yesus gembala yang agak agung ya. Tuhan Yesus gembala yang agung. Iblis datang untuk membinasakan jiwa kita adik-adik ya. Sangat mengerikan, sangat serem ya. Nah, sekarang adik-adik boleh pilih, mau digembalakan sama iblis atau digembalakan Tuhan Yesus ya. Tentu kita mau dong digembalakan Tuhan Yesus, bukan? Ya, karena Tuhan Yesus gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, adik-adik akan dibawa ke rumput yang hijau seperti ini. Rumput yang hijau itu berbicara apa? Ada kehidupan, ada kedamaian, ada ketenangan, ada berkat berlimpah ya. Jika kita sungguh-sungguh digembalakan ya, dan mau digembalakan ya Tuhan Yesus ya, dan ikuti petunjuk yang dilakukan ya, yang diarahkan ya, maka ya apa yang akan terjadi adik-adik? Hidup kita ya, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kalau kita ya nggak mengikuti jalan Tuhan, jalan gembala ya, berarti kita akan dibawa ya menuju jalan orang fasik ya. Orang fasik itu apa ya? Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada gembala agung ya. Kita nggak mau ya adik-adik, jangan sampai mau kita mengikuti orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Karena apa? Itu adalah jalan yang dibawa oleh iblis ya, yang menuju maut ya. Makanya adik-adik, ketika kita ada kesempatan untuk berdoa, punya kesempatan beribadah, punya kesempatan belajar, mari belajar dengan baik. Belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Domba yang benar
ya tidak akan mengikuti jalan orang fasik, ya. Domba yang benar tidak akan mengikuti jalan orang fasik, ya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, ya, akan menyediakan mahkota kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ada amin adik-adik? Katakan amin. Ya, adik-adik mau mendapat mahkota kemuliaan? Ya. Kita buka ayat terakhir sebagai penutup, ya. 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, gembala agung itu adalah Tuhan Yesus, ya. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, haleluya. Mahkotanya nggak layu-layu adik-adik. Mahkotanya bukan dari semak duri atau apa ya adik-adik ya, tetapi mahkota kemuliaan yang bertahan sampai selama-lamanya. Betapa indahnya mengikuti jalan-jalan yang Tuhan tentukan, karena jalan yang diberikan Tuhan, karena Dia adalah gembala yang baik, gembala yang agung, yang akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati adik-adik, memberkati papa mama yang sedang mendampingi adik-adik yang melakukan ibadah melalui akun YouTube Abi Perasim. Biarlah di minggu-minggu yang akan datang, ya, adik-adik akan mendapatkan makanan rohani yang baru dari kakak-kakak Abi yang lain, dan belajarlah kita untuk melakukan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akhiri yaitu firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Walaupun kami beribadah melalui akun YouTube Abi Perasim, kami bersyukur punya kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan melalui Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan kami. Tuhan membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing kami ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwa kami. Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kami. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur kami. Tuhan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Tuhan mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin. Bila damai sejahtera yang mantap terjadi buat semua anak-anak Abi Perasim, damai sejahtera yang mantap terjadi buat semua keluarga-keluarga anak-anak Perasim Tuhan, bersama kakak-kakak Abi. Dan kami rindu Tuhan, biarlah Engkau selalu menjadi Tuhan, menjadi gembala dalam hidup kami, dan kami mengikuti langkah-langkah yang Tuhan beri kepada kami. Kesehatan kami bersyukur Tuhan pelihara hidup kami. Terima kasih atas nikmat kami bisa bersekolah walaupun jarak jauh melalui online. Biarlah Tuhan berikan terus semangat, kekuatan, kesehatan, sukacita buat adik-adik Perasim dimanapun mereka berada. Kiranya perlindungan Tuhan selalu terjadi buat kami. Terpujilah nama-Mu Aba Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kami hari ini untuk sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Amin. Kakak percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar ya adik-adik. Nah, tidak bosan-bosannya kalian mengingatkan kembali untuk adik-adik beribadah kembali di minggu depan di jam yang sama. Jam berapa adik-adik? Jam 9 pagi. Dan di channel YouTube kita. Jangan lupa ya adik-adik di like and komennya, juga subscribe-nya ya adik-adik. Nah, buat adik-adik yang mau memberkati, memberikan persembahan buat gereja kita, adik-adik bisa minta tolong mama papanya
transfer ke rekening di bawah yang di sini nih. Ya, dan juga bisa melalui QR di sebelah sini. Iya, adik-adik, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, adik-adik semuanya harus selalu berdoa dan membaca Alkitab setiap hari ya adik-adik ya. Nah, kita sekarang mau tutup ibadah kita. Mari kita naikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Terima berkat dari Pak Gembala. Shalom adik-adik. Ya, pagi hari ini kita sudah beribadah. Om Jun percaya adik-adik sudah diberkati dengan pujian, dengan firman oleh kakak-kakak. Dan kita akan tutup dengan doa rasuli. Mari kedangkan tangan kita, tangan adik-adik, dua-dua di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan Roh Kudus, tinggal tetap atas hidup adik-adik, mulai pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata, amin, 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 amin. Ibadah sudah selesai dan kita akan berjumpa minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap belajar yang sungguh-sungguh dan sampai minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kembali beribadah. Bye. Shalom.